Wahana Lingkungan Hidup NTT, Walhi dan Aliansi Kemanusiaan Indonesia menggelar dialog multi-pihak di Sai Timur Hotel Kupang pada Rabu 20 Oktober 2024. Dialog ini membahas perlindungan dan pengakuan hak perempuan guna mengantisipasi ketimpangan ekonomi dan gender di NTT. Direktur Walhi NTT Umbu Wulang menegaskan bahwa ketimpangan ini bukan semata-mata akibat kelalaian masyarakat, tetapi bentuk pemiskinan struktural. Kebijakan pembangunan kerap abai terhadap perempuan menyebabkan akses mereka terhadap sumber daya semakin terbatas. Konflik sumber daya alam, konflik agraria, pencemaran lingkungan, perusahaan alam, semua itu penyebabnya salah satunya diinisiasi oleh ketidakdilibatkannya perempuan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena kalau dalam arus kebijakan yang seharusnya inklusif itu libatkan perempuan kan jadi sangat krusial, apalagi dalam urusan-urusan yang seperti itu kita tahu dalam sepanjang hari kita ketahui bahwa banyak persoalan-persoalan sumber daya alam itu banyak sekali perempuan terlibat sangat dalam dan seringkali walaupun tidak dianggap di ruang publik atau dianggap dalam skema pembangunan, tapi pada prakteknya seringkali. Keluhan perempuan nelayan dan petani mewarnai forum ini. Yusinta Adu, seorang perempuan nelayan dari Pasir Panjang, mengungkapkan keresahannya atas kerusakan alat tangkap akibat badai Seroja yang belum sepenuhnya pulih. Dan kini pembangunan hotel mewah menutupi akses wilayah pesisir. Sementara itu, Len, seorang petani rumput laut dari Kupang Barat, mengeluhkan dampak limbah PLTU batubara yang menurunkan produktivitas rumput laut mereka. Hasil panen berkurang drastis, padahal ini merupakan sumber utama penghidupan mereka. Juga maraknya kekerasan terjadi pada pekerja migran perempuan dari NTT. Menanggapi ini, Rani dari Aksi menyampaikan perempuan adalah penyelamat. Tidak hanya pada penyelamat lingkungan, tetapi juga perempuan dapat mengatasi berbagai persoalan, terutama ketika terjadi penurunan keuangan keluarga. Maka perempuan bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan keluarganya. Ada alam yang ada di darat, kan? Dalam kasus-kasus yang disampaikan mulai dari pertanian, dari alih fungsi lahan, masyarakat pedesaan itu hidupnya ada di tanah dan sumber daya yang ada tersedia. Kalau pertaniannya sudah dirubah jadi alih fungsi untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek dan lain-lain, masyarakat pedesaan mau hidup seperti apa? Dan ketika terjadi kemiskinan, proses pemiskinan seperti itu karena kebijakan, karena proyek dan seterusnya, yang paling menderita itu adalah perempuan. Walhi NTT dan Aksi mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani persoalan ini. Masalah ketimpangan ini perlu dilihat sebagai dampak dari kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan. Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar pembangunan di NTT menjadi lebih inklusif dan adil. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan.